Sore ini Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersilaturahmi ke DPP PKS yang jadi pertanyaan setelah berseberangan politik di Pilpres lalu dan PKS yang ajukan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Apakah kemungkinan koalisi kedua parpol ini masih terbuka? Sowan Kaisang ke PKS di tengah bursa Pilkada Jakarta jadi sorotan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta. PKS menyatakan Jokowi menyodorkan putranya Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub Jakarta. Ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Ya, kita lihat saja. Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut dirinya menyodorkan nama Kaisang Pangarep ke partai-partai untuk maju di Pilgub Jakarta. Jokowi juga membantah dirinya cawe-cawe di Pilkada. Jokowi menegaskan urusan Pilkada 2024 merupakan urusan partai politik. Jokowi pun meminta hal itu dikonfirmasi ke masing-masing parpol. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Sejauh ini, PKS mengusulkan nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta meskipun belum ada kawan koalisi. Kendati PKS telah ajukan pasangan nama, namun Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bilang selalu membuka pintu dengan siapapun. Di dalam keterangannya Mas Kaisang mungkin ini mau menutup koalisi terkait pernyataan Pak Sekjen Abu. Ini apakah berarti di Pilkada 2024 PSI di Jakarta itu sudah menutup koalisi dengan PKS atau gimana, Mas? Kita selalu membuka dengan siapapun. Kan kami membuka, kalau mereka menutup ya nggak apa-apa. Setelah berseberangan politik di Pilpres lalu dan keras mengkritisi majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, apakah di Pilkada Jakarta langkah putar balik diambil PKS dengan membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, maju ke kursi Jakarta 1 atau wakil gubernur? Tim Liputan, Kompas TV. Sowan Kaisang ke DPP PKS jelang Pilkada Jakarta memunculkan tanya soal kemungkinan terbukanya pintu koalisi setelah PKS mengajukan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta. Apakah mungkin koalisi terjadi dan apa saja yang dibahas dalam pertemuan petang ini? Sudah bersama kami, Saudara Ismail Bahtiar, politisi muda PKS, ada juga Siti Zuhro, pengamat politik BRIN, dan Aryo Bimo, juru bicara PSI. Selamat petang, Mas Ismail, Bu Siti, Mas Aryo. Ya, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan tadi sekitar pukul 4 lewat ya. Apa saja Mas Ismail yang dibahas dalam pertemuan ini? Saya baru saja meninggalkan ruang pertemuan dan sampai saat ini, Mas, pertemuan masih berlangsung hangat, penuh canda tawa, penuh banyak kejutan-kejutan dari semua statement yang muncul dan semoga setelah pertemuan ini nanti di press conference publik akan mengetahui apa yang menjadi isi obrolan, apa yang menjadi isi silaturahim daripada PKS dan PSI pada sore hari ini. Baru yang baru saja meninggalkan, apakah ini termasuk juga dibahas soal Pilkada Jakarta? Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa yang dibahas memang banyak hal, tapi salah satu yang cukup intensif dibahas terkait dengan bagaimana kemungkinan pasangan aman Anies Sohibul ini bisa melibatkan berkolaborasi dengan teman-teman PSI juga. Karena ternyata kami juga baru tahu di ruangan ini bahwa PSI dan juga PKS ternyata sudah membangun banyak kolaborasi di beberapa daerah dan tempat. Sebutlah misalnya Banten, Lebak, ternyata kolaborasi untuk mengusung Cakada dan Wacakada itu sudah terbangun. Bahkan di Lebak itu Cakadanya PKS, Wacakadanya PSI. Sehingga
yang tadinya mungkin banyak orang berpikir bahwa kelihatannya akan sulit PSI ataupun PKS berkolaborasi, ternyata justru yang terbuka hari ini, kolaborasi itu semakin hangat dan kami yakin bahwa setelah pertemuan ini insya Allah akan banyak kejutan-kejutan terkait dengan pilkada yang akan kami jajaki bersama insya Allah. Oke, Mas Aryo, tapi tetap ya tadi PKS masih mengusung nih keras solid untuk mengusung Anies Sohibul Iman. Nah, kalau dari PSI bagaimana dengan diundangnya Kaesang ke DPP PKS? Apakah ini bisa menjadi jalan untuk buka pintu koalisi atau seperti apa sih PSI melihatnya undangan dari PKS ini, Mas Aryo? Nah, ini kan jadi kalau misalnya masalah membuka komunikasi dan sebagainya itu kan hal yang lumrah, dan ini yang tradisi seperti inilah yang mungkin perlu kita biasakan ya. Artinya terlepas dari apapun yang pernah kita alami waktu pilpres, waktu pileg itu persaingannya sangat ketat dan sebagainya. Tapi ketika udah ada istilahnya momentum lain, ini seperti pilkada ini bisa jadi proses yang berbeda ya, totally berbeda gitu. Dan ini menjadi komunikasi politik yang bagus gitu, tradisi yang bagus gitu. Ketika PKS itu mengundang PSI untuk membicarakan sebenarnya banyak hal seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa bukan hanya pilkada DKI yang kita bicarakan, tapi juga secara nasional gitu. Baik, Bu Siti, ini kalau melihat sikap politik PKS kan di Pilpres saja kerap berseberangan, mengkritik soal pencalonan Gibran. Tapi sekarang PKS mengundang PSI, ketua umumnya langsung datang ke DPP. Apa yang Anda baca dari sikap politik kedua partai ini yang kerap berseberangan biasanya? Iya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya politik ini sangat cair ya. Jadi politik ini lagi-lagi selalu penuh opsi, penuh solusi dan seni kemungkinan. Maka dari awal saya sudah mengatakan dalam berbagai topik di Kompas TV ini tidak selalunya bisa disimpulkan bahwa gitu ya, apa yang terjadi di politik nasional, koalisi di nasional itu bisa diturunkan begitu saja paralel harus seperti itu sampai ke provinsi, kabupaten dan kota, tidak. Jadi pengalaman kita menunjukkan selama pilkada sejak 2005 ya, pilkada langsung sampai 2020 itu senantiasa kohabitasi yang terjadi. Jadi tidak ada paralelisme gitu ya, tidak ada sama sebangun antara koalisi di pusat dan koalisi di daerah. Oleh karena itu, satu contoh sekarang ini betapa politik itu sangat cair, yang tidak mungkin menjadi mungkin kan gitu. Karena ternyata tidak bisa dipaksakan gitu ya blueprintnya pilpres itu dengan blueprintnya pilkada di tahun 2024 ini. Jadi kapan berteman, kapan berkoalisi. Tapi ini jadi jalan terbuka, semakin terbuka untuk koalisi antara PSI dan PKS di Jakarta. Tidak tertutup kemungkinan ya, tapi bagaimanapun juga saya melihat ini hanya masih cair, saling menjajaki gitu ya. Partai-partai ini saling menjajaki. Jadi kemungkinan-kemungkinan mana yang akhirnya gitu di titik kulminasinya itu yang paling memungkinkan untuk PKS atau untuk PSI saling berkoalisi. Jadi mereka belum ada kata putus, saling menjajaki saja. Dan apa yang dibicarakan seperti yang disampaikan oleh dari PKS maupun Mas Ari Bimo tadi itu adalah ya biasa saja dalam politik, mereka tuh melakukannya seolah-olah tidak ada beban biasa. Kita warga negara, warga Jakarta itu menerjemahkan atau memaknai seolah-olah tidak bisa bergabung atau berkoalisi kan itu. Bu Siti, ini yang ditunggu juga. Apa sih sebetulnya yang bisa jadi daya tawar politik dari PSI yang tak bisa ditolak oleh PKS? Ini bisa bertemu keduanya. Karena kan sebelumnya PKS ini menyinggung soal cawe-cawe Jokowi di Jakarta ini. Iya, ini menarik ya, pertanyaan yang sangat krusial itu sebetulnya. Mengapa lalu mendadak harus ada pertemuan seperti ini gitu. Ya PKS kan sudah mencoba dengan tentu ya, dengan semaksimal mungkin sebagai partai pemenang untuk mengusung calon kadernya sendiri. Lalu kompromi terjadi dan sebagainya, Anies dipasangkan dengan cawagup yaitu mantan Presiden PKS ya, Pak Sohibul Iman. Dalam keadaan seperti itu ternyata respon yang didapat baik dari PKB maupun PDIP
PDI Perjuangan lebih eksplisit menyampaikan bahwa seharusnya tidak dipasangkan dulu. Lah, ada kemungkinan bisa deadlock kan? Lah, Oke. daripada deadlock maka harus mencari teman kan gitu. Oh. Supaya kekurangan berapa kursi, 4 kursi lagi dari PKS itu harus terjawab jauh sebelum pendaftaran Agustus nanti, kan itu sebetulnya. Oke, apakah betul pertemuan atau mengundang PSI ke DPP PKS untuk menjawab deadlock dalam mengajukan Anies Sohibul? Lantas nanti PKS bagaimana? Karena selama ini yang digadang-gadang maju dari PSI maksudnya adalah Kaisang Pangarep di Jakarta. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang, saudara. Kembali bicara soal pertemuan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep dengan pimpinan PKS di DPP PKS. Masih bersama kita, Ismail Bahtiar, politisi muda PKS, Mas Aryo Bimo, juru bicara PSI, dan juga pengamat politik BRIN, Bu Siti Zuhro. Mas Ismail, apakah betul ini soal mengusung Anies dan Sohibul ini agak deadlock sehingga susah dan diajaklah PSI? Tapi kan PSI juga gencar nih mendorong Kaisang. Kenapa nih? Kenapa mengundang PSI dari PKS ini? Pertama kan pilkada politik ini kan matematikanya jelas, Mas. Bahwa 18 kursi PKS ditambah 8 kursi PSI itu sudah cukup. Artinya apa? Ini adalah salah satu ruang opsi-opsi yang kemungkinan akan kita kolaborasikan. Tentu saja sama yang disampaikan oleh pengamat kita tadi bahwa Jakarta ini bukan satu-satunya opsi. Kalau kita lihat bagaimana survei Mas Kaisang di Jawa Tengah menempati urutan pertama, ya saya kira juga PKS melirik bahwa ini adalah potensi yang bisa dikolaborasikan. Bahwa satu hal antara PSI dan PKS hari ini semangatnya sama, spiritnya sama, sama-sama ingin berkolaborasi, membangun bangsa, tujuannya buat NKRI. Sehingga persepsi orang yang selalu menyampaikan bahwa sepertinya PSI dan PKS susah untuk bersama, hari ini menjadi jawaban bahwa ternyata PKS dan PSI insya Allah bersedia dan siap akan membangun kolaborasi bersama. Entah itu membangun koalisi di Jakarta aman ataupun di daerah lain sebagaimana daerah-daerah yang sudah terbangun sebelumnya. Insya Allah sebentar lagi di press conference akan disampaikan oleh pimpinan kami. Oke, atau selain pilkada juga dibahas ini jadi jalan bagi PKS untuk gabung ke Kim, Mas Ismail? Oh, saya kira kalau itu jauh lah. Tadi sedikit pun pembahasan soal itu nggak dibahas. Hari ini murni silaturahim, sedikit-sedikit menyentil soal berbagai daerah yang mungkin dikolaborasikan, termasuk beberapa daerah yang sudah dikolaborasikan. Jadi tadi saya sebut Banten, Lebak, dan beberapa daerah yang lainnya. Nah, kalau dari PSI gimana, Mas Aryo? Apakah soal mengajak PKS untuk gabung ke Kim ini juga akan dibicarakan? Karena tadi Mas Ismail meninggalkan ruang pertemuan nih. Apakah ini dipersiapkan juga dari Kaisang? Jadi yang penting bagi PSI adalah memastikan semua program kerja yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nanti inline dengan kepala-kepala daerah yang akan dipilih pada November 2024 nanti. Nah, ini yang merupakan PR besar dan tidak bisa dilakukan dengan hanya sekedar menang kalah dalam pilkada, tapi komunikasi politik. Saya kira ini juga yang mendasari beberapa pimpinan partai politik pada akhir-akhir ini juga memperlihatkan cairnya hubungan itu ya. Artinya bukan berarti kita berharap tinggi untuk menjadi rekonsiliasi nasional atau sebagainya. Tapi boleh dong kalau kita bilang bahwa nanti kita ini fine tuning lah, kalau di radio itu ada fine tuning ya antara partai satu dengan yang lainnya untuk bisa gimana nih setelah pilkada ini mau apa? Itu yang dilakukan. Tapi tetap menawarkan Kaisang untuk maju di Pilgub, entah itu Jakarta atau justru Jawa Tengah. Jadi bukan istilahnya saya luruskan, mungkin bukan menawarkan, tapi kami membuka diri ya, terutama di daerah-daerah yang dimana kita memang punya kursi dan kita memang bisa berkolaborasi dengan partai lain. Artinya kalau misalnya di sini mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam tadi ya, apa pembicaraannya seperti apa, tapi yang jelas Mas Kaisang akan menawarkan posisi PSI di dalam pembangunan ke depan gitu ya, termasuk nanti salah satunya adalah bagaimana menempatkan calon kepala daerah yang memang mempunyai komitmen untuk bisa meneruskan. Jadi inti Kaisang datang ke PKS akan menjajaki koalisi dengan PKS?
Di mana? Sorry. Inti dari Kaisang datang ke PKS ini akan membuka pintu koalisi bersama PKS. Mungkin saja apa yang dilakukan itu adalah pembuka. Nah, ini komunikasi politik ya. Saya sekali lagi Ibu Siti kan tadi Masih tahan-tahan karena nunggu preskon juga ya. Seperti komunikasi politik biasa. Apakah ujungnya nanti adalah koalisi atau tidak? Kita masih punya waktu. Oke. Bu Siti, ini kerjasama apa yang bisa timbul dari pertemuan sore hari ini Kaisang dan juga Presiden PKS? Karena sama-sama nih dua partai ini mengusung nama di partai sendiri untuk Pilgub Jakarta terutama, Bu Siti. Iya, kita coba ini ya runut apa yang terjadi di menjelang Pilpres kan. Begitu ketua-ketua umum khususnya kalau PDIP diwakili oleh Mbak Puan ya, tapi atas nama ketua umum itu bertemu antar mereka gitu ya, ganti-ganti gitu, antar partai PDI Perjuangan dengan Golkar, lalu dengan Gerindra, lalu dengan Nasdem dan sebagainya. Itu sebenarnya intinya adalah menjajaki ada kesamaan, banyak kesamaan atau banyak perbedaannya. Lah kalau banyak persamaannya mungkin go ahead gitu ya, bisa berkoalisi dan sama-sama munculi politically symbiotic. Jadi saling menguntungkan secara politik, maka pastinya deal kan gitu. Nah, tapi kalau secara politik tidak saling menguntungkan di Jakarta untuk siapa, menguntungkan di Jawa Tengah untuk siapa, di Depok dan mungkin di Jawa Barat dan sebagainya. Jadi itu akan dipetakan. Nah, dalam PSI ini kan ketua umumnya gitu ya, ketemu dengan ketua umum PKS gitu ya. Lah tentu mereka tidak ada barrier karena akan menentukan, sama-sama punya otoritas untuk menentukan ke depan akan seperti apa. Jadi kalau saya memaknai ini baru di tahapan akan melakukan koalisi di beberapa daerah kalau ketemu gitu ya, kata kuncinya di masing-masing partai ini. Ini juga kami akan tampilkan langsung kepada Anda. Anda tengah melihat sudah selesai tadi tampaknya pertemuan antara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku di kantor DPP PKS. Tahan dulu ya dialog kita sore ini, kita akan mendengarkan bersama saudara keterangan pasca pertemuan para elit partai politik PSI dan juga PKS di kantor DPP PKS di kawasan Simatupang, Jakarta Selatan. Kami perlihatkan kembali kepada Anda. Ini dia. Beserta seluruh jajaran yang saya hormati, Sekjen PKS beserta seluruh jajaran, insan pers sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada sore hari ini, sebagaimana yang sudah terjadwalkan, menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami menerima tamu dari PSI yang langsung dipimpin oleh ketua umumnya, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Tentu ini menjadi bagian awal untuk menepis seolah-olah antara PKS dengan PSI nggak pernah ada titik temu dan kerjasama, gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan bincang-bincang santai penuh kekeluargaan dalam sore hari ini, sebetulnya banyak hal titik-titik temu yang insya Allah kita sepakati dan dapatkan, khususnya kerjasama dalam upaya untuk membangun partai ini dan memberikan kontribusi yang lebih konkret untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Tadi misalnya akan kita tindak lanjuti kerjasama di bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang lingkungan hidup, dan juga di bidang perempuan. Sehingga ini akan menjadi satu konkret hasil pertemuan ini, dan mudah-mudahan ini juga akan bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara kita. Tentu sekali lagi atas nama DPP PKS kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ketum beserta seluruh jajaran atas kesediaannya hadir di DPP PKS dalam kesempatan sore hari ini. Yang berikutnya tentu kita sama-sama menyadari bahwa sebentar lagi kita akan masuki bulan-bulan dalam kontestasi pilkada, dan ini pun menjadi concern bagi kami
kita akan juga bisa berkolaborasi dalam upaya untuk pemenangan para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Alhamdulillah beberapa hal sudah ada titik temu, seperti halnya di Banten kita dalam satu koalisi di provinsi dan juga di Kabupaten Lebak ya. Insya Allah juga kita PKS sebagai calon bupatinya dan wakilnya dari PSI. Nah, mudah-mudahan nanti titik-titik temu yang lain akan juga kita coba cari bersama, kita inventarisir sehingga ke depan ada juga kerjasama dalam upaya untuk pengusungan baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Saya kira itu mungkin dari saya, nanti akan disempurnakan oleh Mas Kaisang Pangarep. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Ahmad Saiku, Bapak Sekjen, Bapak Bendum, beserta seluruh jajaran DPP PKS. Kami dari DPP PSI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami sudah diterima di DPP PKS. Saya berharap seperti yang tadi Pak Presiden PKS bilang, semoga ada kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Pilkada, dan alhamdulillah seperti Pak Presiden PKS tadi bilang, di Banten, di Kabupaten Lebak, alhamdulillah bukan mungkin lagi, tapi insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan PSI. Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ, tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali. Itu dia keterangan pers pasca pertemuan antara Presiden PKS dan juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep di kantor DPP PKS. Ada bicara soal rencana kolaborasi di Pilkada 2024. Saudara, Kompas Petang akan kami lanjutkan, tapi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang tadi sudah bergabung, Bu Siti Zuhro, Mas Aryo, dan sebelumnya ada Mas Ismail. Terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.